Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Peci, belajar bareng pemilih Cilacap. Apa kabar teman pemilih? Selamat datang kembali di podcast Bang Peci, belajar bareng pemilih Cilacap. Ruang bincang santun namun bermakna yang membahas seputar isu-isu kepemiluan dan juga partisipasi warga negara. Saya Kamil akan menemani teman pemilih dalam obrolan yang menarik bertema pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Teman pemilih, data pemilih adalah jantung dari setiap pemilihan umum dan pemilihan. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, hak pilih warga negara akan terancam. Oleh karena itu, kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan harus dilaksanakan. Dan PDPB ini juga merupakan program nasional dari KPU Republik Indonesia. Teman pemilih, apa sih PDPB tersebut? Disebutkan dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 bahwa PDPB adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan. Atau secara teknis PDPB juga dapat diartikan sebagai kegiatan memperbarui data dan informasi pemilih berdasarkan data kependudukan dengan memperhatikan data pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih secara berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan PDPB di Kabupaten Cilacap. Apa saja tantangannya, bagaimana sinerginya dengan antar lembaga, dan tentu apa peran masyarakat di dalamnya. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, ya. Ada Pak Suyanto Esos. Assalamualaikum. Ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAK, ya, Pak Yanto. Oke. Apa kabar nih Pak Yanto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan juga ada narasumber yang kedua dari Bawaslu Kabupaten Cilacap. Ini ada Pak Soim Ginanjar SPDI. Siap. Ya. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Apa kabar ini Pak Soim? Alhamdulillah segar bugar. Alhamdulillah segar bugar ya Pak Soim ya. Ya, selamat datang ini Pak Soim dan Pak Yanto di podcast kami, podcast Bang Peci. Ya, belajar bareng pemilih Cilacap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini bersama teman-teman pemilih di Kabupaten Cilacap tentunya. Ya, baik, tanpa berlama-lama kita mulai dari narasumber yang pertama, ini dari Disduk Capil terlebih dahulu. Ini Pak Suyanto, tentu masyarakat ingin tahu lebih dalam nih tentang peran Disduk Capil dalam mendukung pemutakhiran data pemilih, ya terutama data pemilih berkelanjutan. Yang selanjutnya ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran dan tanggung jawab utama Disduk Capil terkait proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Cilacap. Enggak Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak Milin dan teman-teman semuanya. Izin menyampaikan bahwa sinergi kita ya dengan KPU, dengan Bawaslu kaitannya dengan pemanfaatan data kependudukan, ini merupakan amanah dari undang-undang juga ya, Bapak Ibu. Jadi semuanya ada regulasinya. Pertama mendasari Undang-Undang 23 tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ya tentang administrasi kependudukan, di mana di sana di dalam satu pasalnya di Undang-Undang 24 2013 itu bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan itu adalah data yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi dalam negeri, urusan dalam negeri ya. Dan ini Kemendagri untuk semua kepentingan, salah satunya adalah untuk pembangunan demokrasi, sehingga ini menjadi sesuatu yang amanah bagi kami juga untuk berkontribusi di semua lini terkait dengan pendataan pemilih. Tentu porsi kami pertama adalah dari sisi pemadanan datanya ya, karena kita tahu persis bahwa dari klausul tadi yang pertama dari undang-undang itu bahwa data yang digunakan adalah data yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, sehingga kita harus padankan data-data yang akan digunakan untuk semua kepentingan, termasuk kepentingan pemilu, termasuk kepentingan pemilu.
Selain pemadaran, kita juga pemutakhiran data. Selanjutnya kita lakukan melalui secara alamiah pelayanan administrasi pendudukan untuk pemutakhirannya. Tentu beberapa peristiwa pendudukan itu berpengaruh terhadap data pemilih, Bapak. Seperti meninggal, seperti pindah, seperti menikah, gitu kan? Menikah usia belum 17 kalau udah menikah boleh milih, Pak. Boleh. Gitu. Sehingga tentu ini menjadi hal yang perlu kita dorong, kita edukasi penduduk untuk secara tertib melakukan pendaftaran terhadap peristiwa penting tadi dan peristiwa pendudukan lainnya, termasuk pekerjaan. Pekerjaan juga ada yang terkait dengan data pemilih ya Bapak ya. Yang TNI, Polri nggak boleh milih, tidak punya hak pilih dalam tanda kutip ya. Tapi saya yakin TNI, Polri sudah terbiasa dengan disiplin. Saya yakin 100% mereka selalu mengupdate datanya. Secara sah TNI, Polri tidak ada yang statusnya masih tetap seperti yang lalu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga kita berkontribusi terhadap pelayanan-pelayanan yang jemput bola Bapak. Jemput bola itu terhadap penduduk rentan. Penduduk rentan itu ada yang tinggal di wilayah perbatasan, ada yang disabilitas, ada ODGJ. Kalau ODGJ punya hak pilih enggak ya? Enggak. Penduduk rentan yang di perbatasan dan disabilitas ya. Disabilitas. Kami juga memberikan kesempatan terhadap desa sebagai salah satu penyelenggara Adminduk untuk menginventarisir penduduk yang punya keterbatasan tadi. Untuk kita datangi ke sana, kita cek biometrik, kita rekam di sana sehingga nanti yang disabel, yang di wilayah perbatasan, yang masih galau ini memilih ikut kabupaten sebelah atau kabupaten kita gitu. Cara mereka terikat teritori sehingga akan mereka kita kasih edukasi. Mereka harus kesini dong, gitu ya. Sini kita daftar ke sini, kita rekam dan mereka akan nanti secara otomatis mempunyai hak pilih. Itu mungkin beberapa hal yang kami lakukan, termasuk dalamnya kita melakukan perekaman jemput bola terhadap penduduk yang usianya baru 16 tahun yang menginjak 17 tahun. Kita juga rekam sekolah-sekolah ke lokasi-lokasi di desa maupun di kecamatan ya. Kemudian kita juga membuka layanan di hari Sabtu ya, kita libur 5 hari kerja. Di Sabtunya kita khusus perekaman untuk penduduk pemilih pemula ya, calon pemilih pemula ini yang usia 16. Itu setiap hari Sabtu ya Pak? Setiap hari Sabtu kita buka di UPTD maupun di Induk Bapak, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Ini lengkap yang disampaikan oleh Pak Yanto ini terkait dengan tugas-tugas dari Disdukcapil ya. Dan tadi upaya-upaya dari Disdukcapil juga disampaikan, jemput bola, terus yang potensial pemilih yang usianya 17 dan juga 16 pun sudah mulai perekaman ya Pak ya. Siap. Oke, yang selanjutnya Pak Yanto terkait dengan kegiatan dari Disdukcapil yang tadi disampaikan oleh Bapak ini, apa ada peraturan teknis atau MOU resmi nih dari Disdukcapil atau dalam hal ini Kemendagri dengan KPU terkait dengan data pemilih seperti itu? Oke, dengan KPU terkait dengan pemanfaatan data tentu selain ke undang-undang tadi, untuk regulasinya, tentu kita ada peraturan teknisnya di Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Teknis lagi di Permendagri 102 tahun 2019 dan perubahannya nomor 17 tahun 2023 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Ini terkait sekali karena KPU ini instansi vertikal ya, termasuk Bawaslu ya, sehingga untuk pemanfaatan datanya nanti diberlakukan sebagai institusi pusat itu untuk pemanfaatan datanya. Untuk mendapatkan hak akses terhadap data kependudukannya itu nanti otomatis KPU pusat dan Bawaslu pusat dan sudah bekerjasama dengan Disdukcapil. Saya pastikan dan KPU pusat itu diberikan kewenangan, punya hak untuk memintakan user ID terhadap seluruh KPUD maupun Bawaslu se-Indonesia itu terkait akses data kependudukan. Akses data kependudukan itu ada dua. Pertama web portal. Web portal itu untuk pengecekan validasi secara satu persatu dengan parameter pencarian NIK. Dan yang kedua web service. Web service itu parameter pencarian otomasi. Otomasi ini bisa digunakan terhadap
harus bisa diintegrasikan terhadap aplikasi yang digunakan untuk pendataan pemilih. Di KPU kan ada Sidali kan nggak salah Pak, ya Sidali. Saya pastikan Sidali ini sudah terintegrasi dengan web service-nya Kemendagri dan sepertinya. Ketika teman-teman input data di Sidali ini, input data nama NIK dulu misal, NIK ketika tidak sesuai dengan parameter atau database pusatnya, dia akan menolak. NIK yang dari pusat salah seperti itu. NIK nama pun salah, dia akan menolak. Nama yang ketik salah seperti itu. Sehingga otomatis inputan data yang dibuat oleh teman-teman KPU nanti sudah valid sebelum dipadankan. Ini kalau memang saya berharap sudah bahwa sidalihnya teman-teman KPU di Cilacap ini pun sudah terintegrasi dengan web service-nya Kemendagri. Kalau ini web portal tadi untuk cek mandiri dengan parameter NIK. Kemudian dari sisi teknis yang lain untuk MOUs dari sisi kalau sesuai Permendagri tadi pemanfaatan data dan akses itu kan sebenarnya kita di Dukcapil itu melayani terhadap institusi atau lembaga tingkat daerah, lembaga tingkat daerah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya MOU, adanya perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan hal-hal misalnya untuk melihat data mutasi penduduk secara real time tiap bulan sekali gitu ya. Karena kita kebetulan juga dikasih data tiap bulan sekali oleh Dirjen Dukcapil itu data mutasi penduduk itu bisa dilakukan juga untuk sinkronisasi kan otomatis ya. Data mutasi itu ada lahir, mati, pindah datang, pindah dengan datang menurut saya. Ini otomatis akan menambah, akan mengurangi, akan mengurangi. Yang mati juga ini akan menjadi untuk menjadi bukan di TMS kan itu langsung hilang gitu. Langsung hilang memang sudah meninggal gitu. Terus nanti otomatis kita akan ada semacam dashboard ya komunikasi efektif secara virtual untuk sharing datanya. Sharing datanya nanti teman-teman kita masukkan salah satu adminnya, nanti tiap bulan bisa ngintip kita sudah sediakan data-data mutasi tersebut. Paling itu yang bisa kita maksimalkan di daerah untuk sinkronisasi. Oke, siap. Terima kasih nih Pak Yanto ya. Penjelasannya menarik ini, membuka wawasan kita ini terkait dengan tadi peran utama dari Disdukcapil, terus terkait dengan MOU dan juga regulasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil terkait dengan pendataan pemilih, data penduduk ya. Baik, yang selanjutnya nih ke Bawaslu ya Pak Soim ya. Ya Pak Soim ini Bawaslu tentu menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan dengan jujur, transparan dan akuntabel tentunya. Betul. Ya. Nah, yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan ini apa saja fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terutama ini Pak Soim. Monggo. Oke. Terima kasih, tentu ini hari yang bahagia. Siap. Bisa bertemu dengan orang-orang hebat, Mas Kamil dan Pak Suyanto. Saya agak tarik sedikit ke belakang bahwa kepentingan kita dalam pemilu menuju demokrasi sekaligus juga pemilu yang bermartabat itu tidak bisa sehari dua hari. Sehingga kemudian forum yang seperti ini menjadi langkah konkret KPU untuk kemudian mentahbiskan kepada khalayak bahwa perjalanan demokrasi sangat panjang dan juga berkelanjutan dan dibutuhkan kesadaran yang sama dari rakyat beserta penyelenggara pemilu. Dan ini podcast menarik, apalagi namanya juga menarik, Bang Peci. Saya baru paham kenapa Mas Kamil pakai peci, karena podcastnya namanya kita nggak pakai peci. Iya, kalau bilang ya saya pakai peci. Siap. Itu awalan dari kami. Sedang kemudian langkah yang selanjutnya adalah kami sebagai lembaga yang tentunya multi peran, bagaimana kemudian kami menapakkan kaki, kami yang mengawasi sekaligus juga ikut bersama KPU memastikan bahwa setiap jengkal orang yang ada di Cilacap yang punya hak pilih itu tidak boleh ketika memang punya hak dan itu harus masuk di DPT ya harus dimasukkan. Sebagai langkah konkret kami bekerja sama dengan teman-teman KPU, bekerja sama dengan teman-teman di Dukcapil, kita juga punya rangkaian aturan main. KPU punya kewajiban sebagaimana di Undang-Undang 7 2017 untuk merawat data pemilih,
kemudian dipertebal juga di di PKPU juga kan. 1 2025 kami juga dipertebal aturan mainnya dalam hal pengawasan di Perbawaslu 1 2025. Ini langkah-langkah yang menurut hemat kami sangat-sangat langkah bergerak mundur tapi maju. Mundur artinya kita menyiapkan bahwa pemilu yang akan datang ini adalah harga diri kita sebagai penyelenggara, tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik baik kepada rakyat sekaligus juga kepada calon-calon yang akan menduduki di jabatannya. Maju karena kita kemudian menggerakkan semua sistem yang ada agar mendapatkan akurasi data yang maksimal. Jadi peran sentral dari kita duduk di sini sudah menandakan bahwa sinergi dan juga kolaborasi untuk menentukan satu orang ini berhak atau tidak. Wah, saya kira kita sudah tersenyum di sini, kita sudah kerja dengan sangat bagus. Apalagi tadi kita juga mendengarkan secara seksama dari Pak Suyanto, ada dashboardnya juga, kemudian berkolaborasi dengan kita untuk kemudian berbagi data, sharing data. Ini langkah yang sangat luar biasa untuk kemudian mendapatkan akurasi data di 2029 kemungkinan kalau tidak ada kemunduran gitu. Dan kita bersama-sama memastikan kepada rakyat tidak usah khawatir bahwa akurasi pasti akan datang, dan kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjamin itu. Gitu Mas Emil. Oh, siap baik. Yang selanjutnya nih, bagaimana Bawaslu memastikan transparansi dalam proses coklit ya data pemilih yang dilakukan KPU. Kan KPU melaksanakan kayak kemarin kita coklit terbatas ya, certas, seperti itu juga kegiatan kita juga ada dulu coklit ya pada waktu tahapan seperti itu. Ini bagaimana Bawaslu memastikan transparansi dalam proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU ini? Oke, sesuai dengan aturan main, saya kira di Perbawaslu 1 2025 kita dikasih aturan salah satu untuk kemudian kita sampai ke tadi pertanyaan tadi nomor seperti Mas. Ya. Kita membersamai teman-teman KPU secara teknis, kemarin teman-teman juga sudah cerdas, kita ikut juga di dalamnya membersamai agar kemudian regulasi yang menjadi aturan main bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, kita juga sama-sama melaksanakan hal yang sama di uji petik khususnya di daerah pinggiran Pak Yanto. Dan kalau kita ngomong cerita-cerita pasti ya di wilayah Cilacap Barat dan sangat-sangat pinggiran. Ya, beberapa temuan kemarin di uji petik yang belum masuk di daftar juga sudah kita sampaikan dan sudah diakomodir sama KPU. Artinya kita sama-sama terbuka terhadap pekerjaan supaya rakyat menikmati hasil yang kita lakukan, dan yang mempunyai kepentingan dalam hal ke depan 2029 juga merasa yakin bahwa kita memang benar-benar serius dalam melakukan pekerjaan ini. Siap. Oke, tadi sedikit disampaikan terkait adanya temuan yang pada saat uji petik oleh Bawaslu juga yang juga kemarin mengawal kita dalam Coktas. Yang selanjutnya potensi masalah atau potensi pelanggaran dalam proses PDPB yang kemarin itu seperti apa, dan kemudian apa yang harus dilakukan nih oleh KPU nih terutama. Seperti itu. Saya kira kemarin kita sudah melaksanakan itu. Artinya regulasi kita mengatur ketika ada temuan nih. Kemarin kebetulan kan juga habis kita triwulanan kan kayak gitu. Betul. Kita sampaikan saran perbaikan Pak. Karena itu juga tugas kita menyampaikan saran perbaikan kepada teman-teman di KPU, dan KPU juga menjamin saran perbaikan itu dilaksanakan dan dilakukan. Dari 23 kemarin yang kita sarperkan, alhamdulillah sudah masuk semuanya. Saya terima kasih sama KPU atas kerjasama yang baik ini, dan kebetulan semuanya kita laksanakan kebetulan lagi Pak yang di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran. Jadi memang ada akses baik secara formal ada institusi maupun secara kultural kesadaran masyarakat. Contoh yang paling rumit adalah di beberapa yang kami temui. Rumit mengerti bukan sulit ya, tetapi memang sudah mungkin menjadi masalah kultural.
ketika orang meninggal ini susah untuk melaporkan karena mungkin tidak punya kepentingan secara apapun. Ya. Artinya di mulai podcast ini juga pengen menyampaikan ke seluruh masyarakat di Cilacap khususnya bahwa data pendudukan itu akurasinya itu tidak hanya dimainkan oleh kita Bawaslu, KPU dan Dukcapil, tapi peran masyarakat sangat penting. Peran masyarakat dan kesadaran masyarakat sangat penting sehingga kemudian kegiatan kultural masyarakat dari mulai kemudian alih status semua kultur aja di masyarakat. Ya. Artinya tanpa ada mesin yang menggerakkan mereka pasti melakukan itu. Ya. Cuma karena kita punya kewajiban, kita punya hak untuk memilih pada suatu saat nanti, maka itu berubah dan harus ditertibkan. Ada di Dukcapil, ada Bawaslu, supaya kemudian kegiatan kultural ini menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga masyarakat ini, ayolah bareng-bareng bahwa ketika Anda pindah, ya lapor. Ketika alih status, ya lapor. Kemudian ada yang meninggal, ya laporan. Sehingga nanti akurasi data, tanggung jawabnya adalah milik kita semua. Ya, siap ya. Ya, luar biasa nih dari Bawaslu. Ya kembali lagi semangat kayaknya. Ya. Oke, kembali ke Dukcapil nih Pak Yanto nih. Tadi kayaknya langkah-langkah terkait untuk memastikan warga Cilacap terutama yang usianya 17 tahun itu tercatat sudah dilaksanakan ya dengan baik ya. Nah, adakah inovasi digital atau layanan online ini yang dari Dukcapil yang dilakukan untuk percepatan terkait dengan kegiatan tadi terutama adalah yang 17 tahun seperti itu ya, atau ada trik-trik lain ini supaya pencatatan data penduduk itu di Kabupaten Cilacap itu bisa maksimal seperti itu. Monggo Pak Yanti. Baik, terima kasih. Bicara inovasi ya, tentu kita juga tidak hanya bicara tentang aplikasi atau teknologi digital gitu ya. Itu langkah-langkah konkret yang dilakukan sepanjang itu memang menuju ke hal yang lebih baik, bolehlah ini kita identifikasikan sebagai inovasi gitu. Kalau di kami menyikapi hal tersebut tentu yang kita lakukan pertama edukasi yang masif pada masyarakat. Bagaimana tadi disampaikan dari Bawaslu, masyarakat ternyata belum begitu tertib untuk terkait admin-duknya ya. Sehingga kita sosialisasi masif di media sosial ya, tentu saja kita gunakan itu untuk supaya masyarakat itu tertib mendaftarkan peristiwa pendudukan dan peristiwa pentingnya ya, supaya nanti data-data yang dihasilkan dari hasil layanan itu benar-benar mutakhir dalam tanda kutip. Orang pindah ya sudah, ngurus pindah langsung mengurus di tempat yang asalnya gitu ya. Orang masuk ya segera mengurus di Dukcapil setempat. Karena selama ini orang sepertinya kadang menunda, Mas. Menunda atau menunggu, ingat atau seperti apa, saya nggak paham juga karakteristik penduduk itu ya. Hal-hal penting seperti kematian yang mau tidak mau itu memang nanti pasti akan dibutuhkan. Itu mereka juga menunda-nunda ketika memang besok butuh baru sekarang mau ngurus. Ya. Mungkin ini edukasi itu tentu tidak hanya boleh tidak hanya dilakukanlah satu pintu di Dukcapil terkait admin-duk. Kan penyelenggara admin-duk banyak, Bapak. Desa penyelenggara admin-duk, kecamatan penyelenggara admin-duk, RT kepala keluarga penyelenggara admin-duk sampai terkecil. Tentu kesadaran itu dibangun secara sinergi, secara kolaborasi, tentu yang kuat sampai dengan tingkat terbawah supaya benar-benar ada mobilisasi orang untuk sadar. Sehingga data-data anomali yang selama ini sering kita temukan dalam data pemilih itu nanti akan bukan hilang 100% ya, tapi minim kita bisa meminimalisir. Data-data anomali itu seperti kemarin kita temukan data satu kakak isinya sampai 100 orang. Masih ingat ya? 100 orang gitu ya. Terus ada orang NIK-nya double. Ada orang luar kabupaten kota masih berada di sini nggak punya dokumen apapun. Gitu. Ini kita wajib untuk menertibkan mereka secara sinergi sama dengan tingkat bawah. Ya, kemudian secara sistem kita juga melalui Ditjen Dukcapil sudah berupaya masif mendeteksi itu. Dan kabar gembira KPU ini belum lama ini kita telah menonaktifkan sekitar 6.000 hampir 7.000 rekod penduduk yang
dalam tanda kutip anomali tadi. Anomali itu di record, ada yang pindah tapi belum pindah gitu. Ada yang kakak yang isinya orang mati ya. Mungkin orang mati itu identifikasinya juga sistem itu tidak orang tersebut mati atau tidak ya. Mereka mungkin berdasarkan karakteristik umur. Ya. Umur 105 atau 120-an yang mestinya sudah meninggal ya. Itu dihapus juga mungkin seperti itu. Sehingga kemarin kita menonaktifkan, sehingga ketika sewaktu-waktu penduduk yang bersangkutan misalnya mengurus akta kematian bisa kita aktifkan kembali. Tapi di data pengguna itu sudah tidak ada. Di data KPU, data KK Buangan yang dideteksi oleh pusat sudah tidak ada lagi besok. Termasuk yang di Cipali itu sudah kita aktifkan ya. Kemudian selanjutnya kita juga masih perlu pemutakhiran selain by system. Kita pemutakhiran by human ya, by manusianya ya. Manusianya termasuk paling utama adalah penduduk itu sendiri. Penduduk itu sendiri ya, paling poin itu ya, bagaimana mereka sadar untuk mengurus akta kematian, akta lahir dan peristiwa yang lain ya, ketika pindah masuk harus tertib gitu ya. Kemudian sekarang juga kita diberi peluang oleh Ditjen Bapak untuk mempermudah ketika memang suatu saat terjadi misalnya data pemilih yang anomali tadi masih ketahuan terus orang meninggal belum mengurus akta kematian kan masih nempel di situ. Edukasi pertama tentu didorong oleh penyelenggara pendidikan Bapak untuk yang bersangkutan mengurus akta kematian. Ahli warisnya maksud saya, bukan yang bersangkutan yang meninggal ya. Tapi ahli warisnya menguruskan itu untuk dia secara deleting otomatis dari sistem karena meninggal keluar akta kematian, diurus akta kematian. Nah, tapi ketika memang sama sekali sudah ada ahli waris yang bisa mengurus akta kematian, harus seperti apa statusnya, boleh secara berjenjang melalui pihak desa disertai daftar nominatif orang yang akan dimintakan dinonaktifkan ke kita. Bisa kita mintakan ke Ditjen untuk dinonaktifkan. Nonaktif itu bukan dihapus Pak. Nonaktif itu data disimpan dalam folder, dalam ya file khusus lah di aplikasi mereka ya, supaya ini tidak terbaca oleh pengguna dan tidak dihitung dalam jumlah penduduk gitu. Tidak dihitung dalam jumlah penduduk, termasuk dalam kapasitas sebagai data pemilih ya. Untuk ini akan menguntungkan kita lah. Tapi edukasi pertama tetap yaitu didorong masyarakatnya dong yang ngurus akta kematian gitu. Kalau memang tidak, boleh desa nanti membuat permohonan penonaktifan data disertai data nominatifnya dan alasan jelasnya, termasuk mungkin ketika penduduk itu tidak diketahui asal usulnya atau seperti apa ya. Terus minta penduduk itu di database, di data pemilih memang tidak ada, boleh KPU intervensi untuk dilakukan permohonan penghapusan dari unsur wilayah. Seperti itu. Itu kabar baiknya Pak. Ya, terima kasih, ini kabar baiknya dari data-data yang anomali sudah dinonaktifkan gitu ya Pak. Ya, baik, ke Pak Waslu ini terkait dengan sejauh mana ini peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif terhadap akurasi data pemilih dan bagaimana Bawaslu mendorong partisipasi tersebut. Oke. Hari ini kan dengan kanal yang sangat luas, saya kira semuanya mempunyai potensi yang besar. Media hari ini sudah menyentuh di relung-relung hati masyarakat. Bahkan kita tanpa suruh untuk melihat YouTube, semua orang sekarang sudah melihat YouTube. Artinya periode sekarang demokrasi digital luar biasa. Era-era digital hari ini sudah menggelora dan sekaligus menjadi ruang publik di masyarakat. Sehingga kami di Bawaslu pengawasan sekaligus juga informasi biar kemudian masyarakat terinformasikan, kanalnya kita juga buka di media-media sosial yang ada di Bawaslu. Dorongan itu kemudian dipertebal dengan kita juga melakukan sesuatu kepada masyarakat yang marginal, kepada masyarakat yang ada di dalam dunia kampus sebagai basis masyarakat yang punya rasa kesadaran yang tinggi,
Sebagaimana kemarin kita juga ketemu dengan Civitas Akademika dari teman-teman dari UNUGA, kita juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kesadaran dalam kita mengarungi demokrasi menuju kepada sesuatu yang besar di tanggal main, entah tanggal berapa, tahun berapa, itu tidak bisa 1 hari 2 hari. Sehingga kesadaran publik dalam hari ini mereka, apalagi saya bicara di depan Civitas Akademika, sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan, apalagi teman-teman mahasiswa sekaligus dosen-dosen yang ada di sana. Sehingga kemudian keterlibatan masyarakat sebagai user langsung, dari mulai nyoblos sampai kemudian mereka juga merasakan kebijakan-kebijakan nantinya akan nanti dihasilkan pemilu mereka, kesadarannya terbangun dari mulai sekarang bahwa data penduduk itu penting, bahwa memberikan masukan kepada Bawaslu juga sangat penting, KPU juga sangat penting. Sehingga harapan besar kami dengan kanal-kanal yang ada dan itu dibuka langsung di Bawaslu melalui media sosial yang kami punya, baik itu Instagram ataupun sosial media yang lain, kami sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut aktif di dalamnya. Dan beberapa memang diantaranya yang dari komunitas pinggiran tadi, memang kita juga dapat informasi dari teman-teman yang ada di media sosial, sehingga kami perlu kemudian turun ke lapangan untuk memastikan data-data yang kami terima. Saya kira begitu, Mas. Siap. Terima kasih ini dari Bawaslu. Menarik sekali mendengar pandangan dari dua lembaga penting ini ya di Kabupaten Cilacap, pada Disdukcapil maupun Bawaslu, yang sama-sama menekankan kolaborasi data, transparansi proses, dan keterlibatan masyarakat. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber ini. Bagaimana sih kolaborasi ideal dari lembaga untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini ada Disdukcapil, KPU maupun Bawaslu. Nih, kolaborasi yang seharusnya itu atau idealnya itu bagaimana? Monggo dari Disdukcapil terlebih dahulu. Boleh, kalau pertanyaan terakhir ini saya jawab dengan singkat, rinci atau padat ini. Kalau rinci ya saya detailkan, kalau singkat ya saya lebih tunjuk poin ya. Singkat aja Bapak. Kalau padat saya akan gunakan bahasa isyarat. Baik teman-teman, Pak Kamilin, Pak Soim, izin terkait dengan apa tadi ya? Kolaborasi ideal dari ya. 3 lembaga ini, Pak. Ya, oke. Kata kunci kolaborasi ideal itu adalah komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif itu tetap bisa dibangun melalui banyak forum. Forum itu bisa luring, bisa dari gitu ya. Forum luring kita kan sering konsultasi, koordinasi juga secara periodik. Luring ini mungkin kita tadi ada, saran saya ada dashboard, nanti mungkin perlu kita upayakan ya untuk kita komunikasi efektif di situ, termasuk sharing data, sharing permasalahan. Tentu kita semua punya masalah sebenarnya, karena yang bikin kita maju, yang bikin kita berkembang, yang bikin kita punya inovasi ya kalau kita punya masalah gitu ya. Betul. Masalah itu tidak kita cari. Itu prinsip kata kunci untuk kolaborasi yang efektif adalah komunikasi efektif. Untuk kolaborasi yang bagus, yang baik adalah komunikasi efektif dan adanya forum-forum baik daring maupun luring untuk melakukan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dialami oleh semua pihak yang terlibat. Oke, siap. Komunikasi yang efektif ya, itu kata kuncinya. Oke, kalau dari Bawaslu sendiri itu bagaimana? Oke. Kita punya satu visi yang sama. Kita juga punya pandangan yang sama. Kita juga punya gerak langkah yang sama. Cuma kita rumahnya berbeda-beda. Ya. Karena kita rumahnya berbeda-beda, kita punya aturan masing-masing. Tetapi dari aturan masing-masing itu kita punya tujuan yang sama. Itulah indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam bahasa anak kampus ya kita seperti tahu berontak. Kayak gitu ya. Apapun makanannya ceritanya nanti harus minum teh botol sosro. Siap. Terima kasih. Oke, dari Disdukcapil dan Bawaslu ini terima kasih. Mungkin sebelum saya closing, ini ada statement atau ajakan kepada warga Cilacap terkait dengan mungkin kalau Disdukcapil terkait dengan
data penduduknya atau dari Bawaslu, nanti juga terkait partisipasi aktifnya ya. Monggo pesan kepada masyarakat Cilacap, monggo untuk disampaikan. Baik, terima kasih Pak Kamilin. Ini izin negara menyampaikan terkait Adminduk itu saat ini stelsel-nya untuk penyelenggara adalah stelsel aktif ya. Tapi stelsel aktif dari kami juga tidak akan efektif ketika penduduk tidak proaktif gitu ya. Sehingga di kesempatan kali ini saya berharap penduduk Kabupaten Cilacap ini secara proaktif mendaftarkan peristiwa penting, lahir, mati, pindah, datang gitu. Kemudian juga peristiwa pendudukan lainnya kayak perubahan biodata, ada pendidikan, golongan darah juga penting tuh, tolong dimasukkan juga di kolom-kolom ketika ada yang belum masukkan, ketika ada perubahan pendidikan apa sekalian dimasukkan. Kemudian kepada penduduk juga kami himbau untuk pada penyelenggara Adminduk terutama dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan gitu, untuk secara proaktif juga berlaku stelsel aktif juga untuk mengedukasi penduduk supaya tertib administrasi pendudukan. Ini penting terkait dengan data pemilih maupun penggunaan yang lainnya. Ada untuk anggaran, ada untuk perencanaan, ada untuk pembangunan demokrasi di KPU, ada untuk penegakan hukum disiplin dan lain-lain. Tentu ini momentum ini sekaligus sebagai momentum untuk melakukan edukasi kepada teman-teman penyelenggara Adminduk juga untuk semakin proaktif, karena kita starternya harus aktif mengedukasi masyarakat supaya tertib Adminduk. Mungkin itu Pak, terima kasih. Siap. Dari Bawaslu. Oke. Saya ucapkan terima kasih Mas Kamil sudah mengundang kami, Pak Suyatno jadi sparring partner kami, mantap nuwun. Hal yang paling utama tentu kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa dalam rangka memilih pemimpin yang hebat, berkualitas dan bermartabat, itu tidak lepas dari rakyat yang cerdas. Dan rakyat yang cerdas ini merupakan tidak hanya sebatas kontemplasi dan refleksi, tetapi juga aksi yang itu harus penuh dengan tanggung jawab. Artinya mereka memilih segala sesuatu penuh dengan rasa tanggung jawab yang itu lahir dari dalam diri dan harga diri mereka. Kami sebagai penyelenggara pemilu, kami di pengawasan siap untuk kemudian berkolaborasi dengan masyarakat, dan masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan pengawasan yang berbasis partisipatif. Sehingga kanal-kanal kami, medsos-medsos kami, kantor kami juga siap untuk berkolaborasi dengan semua lembaga, baik KPU maupun dengan Dukcapil maupun dengan halayak masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Itu yang bisa kami sampaikan dalam rangka menuju pemilu yang bermartabat. Tentu kita harus saling gotong royong dan saling menguatkan antar kelembagaan satu dengan yang lain. Siap. Ya, terima kasih ini Pak Suyanto, Pak Sohib Ginanjar. Teman pemilih, dari perbincangan kita dapat kita simpulkan bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan adalah fondasi yang sehat. Ya, kolaborasi antara KPU, Dukcapil dan Bawaslu memastikan data yang bersih, akurat dan mutakhir. Dan yang selanjutnya yang tak kalah penting, bahwa masyarakat juga harus aktif memastikan datanya benar. Teman pemilih, yuk pastikan nama Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Kunjungi situs resmi KPU di cekdptonline.kpu.go.id atau datang ke kantor KPU Kabupaten Cilacap, kantor Dukcapil, Bawaslu, kantor kecamatan atau kantor desa Bapak Ibu semuanya. Karena ingat, satu data benar, satu suara bermakna. Saya Kamil, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Cilacap, pamit undur diri dari podcast Bang Peci. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja yang tak kalah menarik. Tetap semangat menjadi warga yang sadar data dan cinta demokrasi. Salam Bang Peci, belajar bareng pemilih Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.